Kenapa 350 tahun kita dijajahnya? Oke, ini ada anak ini SMA hanya 1 tahun keluar dari sekolahnya, tapi dia berhasil cum laude dari Universitas Indonesia. Wow. Bukan hanya itu hanya, dia punya yayasan untuk anak sekolah yang tidak mampu atau kurang mampu. Namanya adalah Andri Rizky Putra dan ini adalah gambaran tentang Andri. Silakan. Andri Rizky Putra, seorang aktivis LSM muda yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu. Siapa sangka, pemuda berusia 23 tahun ini menjalani pendidikan SMU-nya hanya 1 tahun. Pada tahun 2011, Rizky menjadi lulusan terbaik atau cum laude dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum dengan IPK 3,58. Pengalaman sekolah formal yang banyak kecurangan membuat Rizky memilih putus sekolah. Saat ini ia mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa atau YPAB. Rizky pun menjadi guru bagi puluhan muridnya yang putus sekolah. Seperti apa kisah inspiratif Rizky? Saksikan hanya di Hitam Putih. Kabarnya dia tuh berhenti sekolah karena dia tidak suka dengan konsepnya sekolah, apalagi ada ujian negara dan sebagainya. Kabarnya ujian nasional. Tapi cum laude. Tapi cum laude. Makanya kita langsung aja tanya, ini ada Andri Rizky Putra. Apa kabar, Andri? Hai. Wah. Sini dong. Sini. Jangan takut. Come to mama. Aduh, biasanya saya sendiri sekarang punya saingan. Bu Gina mau di sini nggak? Ya, mau di sini nggak? Barangkali mungkin. Enak nggak rasanya? Takutnya soalnya dia takara sama gue kali ya. Terus sebelah sini Bu Gina. Jadi aku di tengah-tengah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya baik hati. Dia di tengah aja. Dia di tengah. Di tengah aja. Terus aku di mana? Terus ini. Oke. Oh, kamu di pinggir dia. Rizky di tengah aja. Sini. Iya. Nah, oke. Jadi diapit sama pemuda-pemudi cantik. Apa kabar? Kenapa sih, Om? Lu lihat tampangnya dia nggak? Begitu sampingnya Nasar. Kamu namanya siapa tadi? Rizky, Mas. Rizky? Iya. Saya jangan dipanggil Mas dong, tua banget. Pengennya dipanggil Mbak, gimana sih lu? Jangan panggil saya Mas. Saya masih muda, oke? Oke. Silakan Mas Dedi. Iya, Rizky. Ya, cerita, lu katanya SMA cuma setahun. Kenapa? Karena saya menempuh pendidikan non formal di luar sekolah dan saat itu ada program akselerasi yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan saya mengikuti program tersebut. Ya tapi kenapa berhenti? Kenapa nggak terusin SMA-nya? Ada alasan khusus kenapa saya tidak menempuh jenjang pendidikan formal. Saat itu di sekolah saya terjadi praktek kebocoran soal ujian nasional. Mungkin teman-teman yang pernah SMA pernah merasakannya. Saat itu saya memegang idealisme kejujuran dalam mengerjakan soal adalah prioritas bagi saya. Namun saya dianggap sebagai pahlawan kesiangan, dianggap nilai idealisme saya itu tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi saat itu saya berpikir, saya bilang ke orang tua saya, ibu saya, Jangan terlalu tegang, Nenek sedikit tuh, Mas. Nenek aja, tenang aja, santai. Bener. Kita tuh harus cair. Tuh, di situ jangan kaku dan juga apa tuh? Kakak Nasar. Tegang harus nyantai. Tadi sih di belakang santai, tapi nggak tahu deh. Kamu kan tadi ketemu aku kan di dekat toilet situ kan? Nah itu yang bikin kakak gua. Rizky, nah ini Mbak, kamu tuh udah ganteng, jangan tegang ya. Nasar tuh tegang sekarang. Ini tadi dia lagi cerita loh, lagi serius Nah, banget maksudnya loh. supaya jangan tegang gitu. Tak pijit saya ya, tak pijit saya. Lu nyender, Nasar. Saya balik sana deh, mungkin kamu nggak mau lihat saya, nggak apa-apa deh. Silakan. Lu balik apa ngasih pantat itu? Sini, balik lagi ke sini.
Lanjut. Rasa Rizky suruh nyender. Ya, nyender tadi. Kamu Tadi mau kan aku nyender? bingung. Ya, Apa kamu mau disenderin? Pilih mana? Enggak, dia begitu aja dia maunya gitu. Ya udah. Terserah dia oke. deh. Tapi Om, Jadi saya nggak ngerti, masih nggak ngerti, saya masih nggak ngerti. Maksudnya apa? Ada nyontek gitu, lu nggak mau nyontek apa gimana? bocor soal UN-nya. Ya itu salah satu faktor utamanya Mas. Saya saat itu kehilangan kepercayaan pada institusi sekolah. Saya pikir buat apa saya 3 tahun melanjutkan sekolah. Ketika di tahun ketiga proses pendidikan itu hanya terdefinisikan dengan nilai-nilai yang tinggi dari ujian nasional. Saya dianggap anak yang tidak berpikir wajar saat itu mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga saya memutuskan putus sekolah di jenjang SMA. Dari situ saya mengeksplorasi kemampuan belajar saya. Karena jadi intinya kamu berarti karena ada kebocoran ujian negara, ujian Iya, nasional. iya. Terus kamu nggak mau? Terus saya kehilangan kepercayaan saat itu sama institusi sekolah. Oh, nah Ya. kamu katanya sempat ngadu ke guru ada Oh iya, kebocoran. ya saya sempat mengadukan hal itu ke guru, cuma banyak juga kasus yang sebenarnya sudah di-blow up di media, namun itu semua ditutup-tutupi, di mana apabila kita mengadukan hal tersebut demi menjaga reputasi nama baik sekolah, justru saksiswa menjadi dikucilkan, dan saya salah satu korban pengucilan. Bener nggak katanya gurunya malah suruh nyontek? Benar. Hah? Masa gurunya suruh contek? Oke. Wow. Oke. Ini menarik nih ceritanya ya, menarik. Tapi saya harus break dulu ya, kita pijit-pijit dulu sebentar supaya. Om Deddy juga tadi kenapa ikutan posenya begini? Kalau juga? dia nervous, gue ikut nervous rasanya. Karena dia tegang, Mas Deddy juga ikut tegang. Tapi yang tegang banget sih dia kayaknya. Nasar. Hai. Kita lanjut lagi yang mana tetap di hitam putih. Ini duduknya pindah. Iya. Kenapa bukan Nasar di situ, lu yang di sini? Apa dia? Aku kasih space yang lebih lapang buat Rizky biar Rizky tuh punya ruang gerak dan Bukan karena kemampuan Rizky lebih bernapas. suka Nasar dibandingin lu kan? Mungkin kayaknya sih tadi akhirnya udah gandeng-gandengan sih sama Kak Nasar. Rizky, di sini kita tidak boleh peres. You know peres? No, peres itu tidak boleh berpura-pura dan tidak boleh berbasa-basi. Kita mesti santai, kita ceritakan apa adanya, kita tidak boleh menutup-nutupi. Oke? Silakan Mas Deddy. Makin takut dia. Makin takut gila. Gua awal-awal ketemu Nasar disentuh aja gua takut loh. Serius? Oh sekarang Lama-lama doyan. Ember. Ya Rizky, tapi terus Halo? Oke, bye. terus kamu cum laude? Cum laude. Nah, belajarnya dari mana? Tuh kan SMA-nya aja nggak cuma ambil setahun. Mayoritas pelajaran yang saya pelajari secara otodidak. Otodidak berarti belajar Wow. sendiri. Dari Berbagai macam sumber. Dari saya nggak pernah beli buku, saya nggak pernah beli seragam, saya nggak pernah beli hal-hal lainnya. Saya ringkas buku. Misalnya kayak matematika, itu kan ada berbagai macam buku dari berbagai macam penerbit, dari berbagai macam kelas dan kurikulum yang ada. Saya ringkas, dengan teknik skimming, ringkas, latihan. Ya udah. Ntar dulu Om, kan biasanya kalau ngelamar ke universitas. Dia udah bilang ya udah. Oh iya, enggak, ntar dulu, boleh nggak kalau ntar Iya. dulu? Kan kalau masuk universitas biasanya kan ada syarat harus bawa ijazah. Lah kalau nggak lulus SMA, ijazahnya gimana? Karena saya ijazah paket C. Oh, ijazah paket C. ambil paket C berarti dia. Itu bisa untuk melamar ke universitas ya? Oh. Iya, itu bisa. diakui. Itu diakui. Itu diakui. Iya. Oke. Oke, Dina Terus? takut lama-lama Om, kayaknya Kenapa? Rizky ini galak ya. Aku ngambil ijazah paket C. Itu diakui. Nggak Oke, mungkin kalau memang begitu caranya. mungkin memang dia nggak mungkin memang dia memang Apa itu? orangnya seperti ini. Mungkin mungkin dia tapi tadi pas lagi off air mah dia cucok markucok loh. Cucu Markuco. Oh iya. Coba Anda yang tanya. Apa yang harus saya tanya? Jadi pertanyaannya apa ya? Gue kan nggak ngerti gitu-gituannya. Oh, jadi gini maksudnya, kamu anak keberapa? Dari berapa bersaudara? Saya anak tunggal. Anak kedua? Tunggal, Anak tunggal. Kalau bicara sama orang itu mesti didele bangetnya. You know didele? Didele tuh di look. Tatap mata saya. Gini lama-lama acara kayak
Anda pindah. Oke? Pindah. Gak ada masalah. Sini, sini. Sini, say. Nah, oke. Nah, lu lihat gue. Nah, ini. Tunggu, tadi kan lu bilang bahwa tadi kan bilang bahwa di sekolah pun bahkan ada guru yang nyuruh nyontek pada saat ujian nasional. Itu benar? Benar. Benar. Tadi tuh bilang yang ditutup-tutupin apa? Ya jadi kayak udah jadi rahasia umum juga untuk kita mempertahankan status sekolah menjadi unggulan dan sebagainya. Berbagai cara dilakukan. Berbagai cara, dan lu nggak setuju? Sangat tidak setuju karena saya pikir begini. Percuma kurikulumnya sesempurna apapun, percuma idealisme yang kita taruh di dalam pendidikan itu apapun, kalau dilandasi dengan kita ada jujuran, tidak ada lagi arti pendidikan. Luar biasa. Dia punya komitmen. Iya, ada Komitmen. idealisme sendiri. Iya. Anak tunggal, aku juga anak tunggal. Kayaknya kita jodoh deh. Nggak gini, lu lebih suka sama yang ono apa yang ono? Lu kalau nggak jawab dua-duanya nih. Jujur. Ya dia mah kalau di on air jawabnya kesenangnya sama Gina lah, Mas. Emang kalau off air, Ya kalau off air mah kan ininya sejujurnya. Kok masa on air dia bilang, kamu suka ini apa suka ini? Masa nunjuk ke saya kan nggak mungkin banget gitu lah. Tapi dia ini akhirnya mendirikan sekolah untuk anak nggak mampu. Namanya Yayasan Pemimpin Bangsa. Pemimpin anak bangsa. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Yang ada di sana siapa aja? Kita berasal dari latar belakang beragam, profesi beragam, usia beragam, agama beragam, intinya universal. Teman-teman bisa lihat ada di sebelah sana teman-teman kita. Mana? Oh, ini yang baju putih ya? Ini mas, teman-temannya. Ini sebagian dari relawan yang menyempatkan diri setelah pulang kerja mampir ke acara ini. Di luar sana juga banyak banget Kok relawan. Anda pengajar? Atau murid pengajar kan? Kalau murid tua banget. Pengajar ya? Pengajar, oke. Muridnya siapa aja? Dari mana aja kalangannya? Berbagai macam ragam mas, lintas usia, karena kan tidak ada batas ya untuk menempuh pendidikan. Jadi Contohnya dari pekerjaan apa? ada umumnya asisten rumah tangga, Asisten rumah tangga. pengemudi, Anak jalanan gitu mungkin? Enggak. joki 3-in-1 ada, Joki 3-in-1 ada. Mereka nggak bayar tuh? gratis. Gratis sekolahnya. Nah, dananya dari mana? Kita di awal berdiri kita operasional kita memang dengan kekuatan individual, tapi semakin berkembangnya suatu yayasan dan kita dilihat lebih banyak dari pihak lain. Ada seperti perusahaan listrik negara (PLN) membantu kita untuk membangun gedung sekolah. Oh ya? Ada juga seperti teman-teman dari Nusantaran, teman-teman dari Indokasi, teman-teman dari AIESEC, dari pihak universitas. Jadi Indo relawan juga. Semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin besar dan kerjasama yang kita ciptakan juga semakin banyak. Tapi ini katanya pengajarnya macam-macam juga, dari profesinya berbagai macam. Karena ada dokter, ada PNS, ada mahasiswa ya. Coba bisa nggak saya? Bisa? Ada megang mikrofon? Anda namanya siapa? Nama saya Lia. Siapa? Ria. Lia. Pekerjaannya apa? Saya saat ini sebagai dokter gigi. Dokter gigi. Dokter gigi. Oh. Ngajar apa di yayasan itu? Anda ngajar apa? Di yayasan saya ngajar IPA, itu termasuk fisika, biologi, dan kimia. Wow. Apa Luar sih? biasa, fisika, biologi, kimia loh. Ngajarnya Oh, di ngajarnya. yayasan. Oh. Kenapa? Awalnya Mbak Lia pengen ngajar itu gimana? Kenapa? Awalnya sebenarnya dari dulu nggak pernah kepikiran untuk menjadi pengajar. Cuman waktu itu sempat temen ngajar, terus nanya, itu apa sih gitu. Terus oh iya ini juga baru kok gitu. Terus ikut aja kalau mau ikut ngajar, dia bilang gitu. Oh tapi aku nggak bisa ngajar, saya bilang gitu. Terus nggak apa-apa, coba aja dulu. Datang sekali, ngeliat, seneng, akhirnya keterusan. Udah berapa lama? 2 tahun. Udah 2 tahun. Berarti kenal sama Rizky udah 2 tahun? Iya. Dia emang begini orangnya. Oh Dedi, yang aku bingung kalau lagi ngajar tuh gimana ya? Ngomong aja Ya, ke makanya bawah tanya. Sebenarnya orangnya kayak begini. Enggak kok, orangnya sebenarnya baik, ceria. Rame, bisa. Rame, heeh. Kira-kira dia di sini begitu gara-gara siapa? Nggak berani jawab deh. Oh, nggak berani jawab ya. Kenapa? Gara-gara gue. Hah?
Kenapa? Coba kasih tahu alasannya, gara-gara saya. Ayo mama. Anda belum pernah dicangkar ya. Terus apa keuntungannya ngajar di sana? Apa? Keuntungan saya pada awalnya saya berpikir saya ingin gabung di yayasan ini karena setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mengisi waktu luang mereka. Dan saya memilih mengisi waktu luang saya di sini. Dan ternyata itu sangat berarti bagi hidup saya juga. Dan saya merasa bisa memberikan sesuatu bagi orang lain. Saya mau tanya, Anda kan berarti ngajar macam-macam dari kalangan macam-macam. Kalau yang paling mengagetkan siapa yang pernah belajar di sana? Mungkin, wah ternyata ada profesi ini nih gitu, ada nggak? Profesinya sih macam-macam. Awalnya kaget juga melihat mereka karena mereka ada yang seumuran sama kita, ada yang cuma beda 2 tahun, beda 3 tahun. Profesinya pembantu rumah tangga, seorang asisten rumah tangga maksud saya. Asisten rumah tangga itu kan dia full day kerja di rumah kan, tapi majikannya memperbolehkan dia untuk datang, untuk belajar. Itu saya salut kepada sang anaknya dan kepada majikannya juga. Tapi itu memang benar harus itu, makanya untuk orang-orang yang mempekerjakan asisten rumah tangga ini, gua bukan sombong-sombong. Mas Teddy kan juga punya ya? Betul, saya bukan sombong-sombong. Saya punya asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga dulu ya. Ini tapi dia pintar mau belajar. Dia pintar mau belajar. Saya suruh ambil paketnya, saya suruh kuliah. Sekolah tuh akhirnya sekarang malah kerja kantoran ya? Begitu kuliah selesai dia udah saya bilang kamu keluar dari saya, ngapain kerja sama saya lagi, udah kuliah. Sekarang kerja tempat lain. Itu memang harus seperti itu, memberikan kesempatan pada orang lain. Iya benar. Ada muridnya nggak di sini? Ada muridnya ada. Yang Mana coba contohnya muridnya mana? Oh. Nah, coba. Mbak siapa namanya Mbak? Nama saya Tari. Tari profesinya apa? Saya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Iya. Oke. Kamu boleh sama majikannya untuk sekolah di situ? Justru didukung saya. Wah, luar biasa. Bagus. Benar. Terus kamu belajar apa di sana? Saya kan baru aja lulus paket B. Sekarang saya ngelanjutin paket C. Pelajarannya bermacam-macam. Ada matematika, bahasa Indonesia. Cita-cita kamu jadi apa? Jadi dokter kanker anak. Keren. Tapi yang aku dengar juga kalau nggak salah ini anak-anak yang berasal dari tempatnya Rizky itu juga ada yang udah sampai kuliah Om. Oh ya? Bener nggak? Oh. Iya benar. Ada. Benar. Iya. Jadi katanya ada. Udah 2 orang yang berkuliah. jadi dia belajar di situ, akhirnya kuliah, terus ngajar juga di yayasan. Ngajar. Awalnya apa awalnya? Awalnya kerjanya apa mereka? Si orang yang sekarang ini ngajar itu awalnya mereka apa mereka? Asisten rumah tangga. Oke. Asisten rumah tangga. Oke, jadi maaf ya, pembantu rumah tangga, tempat Satu lagi OB. satu lagi Office boy, office girl, sorry. office girl, Sekolah di sekolah situ. di sana sampai kuliah. Sekarang udah lulus atau Baru masuk kuliah tahun baru ini. masuk kuliah Iya. dan ngajar lagi di sana? Iya. Mantap. Keren banget. Itulah artinya ya, kadang-kadang orang-orang itu bukannya tidak bisa, bukan tidak mampu, tapi tidak diberi kesempatan. Nah, itu bedanya. Jadi coba kalau Anda memberikan kesempatan, Anda akan kaget hasilnya apa. Yang mana-mana tetap di hitam putih. Udah dong, lu nggak, udah diapit 2 wanita cantik nih. Tuh kan beda kan. Coba tukeran lagi Langsung ya. sok gitu. Tadi begitu nasar. Gak usah sedih. Nggak apa-apa. Ada tante di sini. Salah. Jennifer, apa kabar? Baik, luar biasa Mas Ded. Jennifer ini suka wisata kuliner. Iya, suka banget dong wisata kuliner. Terutama makanan bersantan, junk food, Wah. sate, dan juga gorengan, Mas Ded. Tapi aku sadar loh, kalau misalnya makanan-makanan seperti itu berbahaya banget buat tubuh gitu ya. Jadi itu bisa menyebabkan penyakit hipertensi, penyakit jantung gitu kan. Jadi nggak bagus. Saya potong ya, ini nggak ada urusannya, tapi saya harus ngomong. Banyak kan orang kalau rokok itu sekarang dikasih peringatan kan, rokok dapat membunuh Anda gitu. Loh, junk food emang nggak membunuh? Iya. Nah, ya harusnya semua yang jual ya makanan-makanan itu tulisin makan ini dapat membunuh, semuanya dapat membunuh. Iya. Iya, makanya. Iya, benar-benar.
Ya udah begitu. Jadi maksudnya itu sangat-sangat bahaya banget karena banyak lemak Tapi dan nggak sehat, kolesterol. Iya nggak sehat karena banyak lemak dan kolesterol, jadi ya bisa menyebabkan penyakit Terus kolesterol. gimana? Nggak takut? Awalnya sih khawatir ya, awalnya khawatir, tapi aku udah nggak khawatir lah sekarang, gitu. Karena ya buang air besarku tuh jadi nggak lancar kan, kalau makan makanan seperti itu. Udah gitu, kadar kolesterolku juga jadi naik. Tapi tenang aja, aku sudah mempunyai solusinya dengan mengkonsumsi serat alami yang praktis, terbuat dari ekstrak tumbuh-tumbuhan yang alami. Ini dia, Maximus Dietary Herbal. Ini ekstrak alami yang dikemas dalam bentuk kapsul, Mas Dad. Jadi ya praktis banget, ya nggak sih? Oke, terus manfaatnya apa aja? Manfaatnya banyak. Oke, pemirsa harus diperhatikan. Maximus itu kaya akan serat alami, jadi makan sedikit aja terasa kenyang, sehingga bisa membantu menurunkan berat badan. Terus serat alami Maximus dapat menghambat masuknya lemak dan kolesterol ke dalam tubuh, serta mempercepat pengeluarannya melalui buang air besar. Gitu. Hebatnya lagi nih Mas Dad, Maximus bisa melancarkan buang air besar secara alami tanpa membuat perut jadi buncit. Bakul jadi buncit. Jadi hebat. Saya cuman dari tadi dia ngomongin buang air besar mulu, otak saya jadi agak hang gitu. Membayangkan gitu kan. Terus yang bisa konsumsi siapa aja, cara mengkonsumsinya gimana? Maximus ini bisa dikonsumsi oleh pria dan wanita mulai usia 12 tahun ke atas. Bisa diminum setiap hari 2 kapsul pagi hari dan 2 kapsul di malam hari sebelum makan. Nah, bagi yang suka makanan lemak dan berkolesterol harus minum Maximus 2 kapsul sebelum makan agar lemak dan kolesterolnya tidak sempat diserap ke dalam tubuh tapi langsung bisa dikeluarkan saat buang air besar. Ingat ya pemirsa, kalau ingin terhindar dari kolesterol sekaligus BAB lancar, perut ramping gak buncit kayak saya, dan tubuhnya juga terasa ringan, segera minum Maximus Dietary Herbal. Maximus, maksimal lancarnya, terasa ringan. Ada kuis. Ada kuis ya? Telepon. Oke. Silakan. Kita mau bagi-bagi hadiah. Baik ya? Baik. Ya Maximus ya? Baikan Maximus apa saya? Baikan ini ya, bukan lu. Iya. Langsung halo. Hai, halo. Halo. Ya, baik. Namanya siapa? Dari mana? Halo. Namanya Tias dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Oke. Langsung aja nih Mbak ya. Passwordnya dulu deh, tapi kalau misalnya Jennifer bilang Maximus Dietary Herbal, bilangnya maksimal lancarnya, terasa ringannya. Ayo Mbak. Maximus Dietary Herbal. Maximus Dietary Herbal. Lancarnya, terasa ringannya. Oke, pertanyaannya. Maximus Dietary Herbal terbuat dari ekstrak A. tumbuh-tumbuhan alami atau B. cabe-cabean. Kenapa gua? Oh iya, nggak Pak, saya kan cabe kan panjang. Tumbuh-tumbuhan alami. Betul sekali, selamat Anda mendapatkan 2 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Maximus. Maksimal lancarnya, terasa ringan. Thank you. Ya. Nah, yang butuh minum Maximus, nah yang seperti ini, cabe-cabean nih. Jangan salah. Bu Jen, Iya, aduh. saya bukan cabe-cabe ya. Tapi, Saya itu bisa dibilang cabe bukan, terong bukan, melinjo bukan. Iya, jadi tumbuh-tumbuhan lah ya. Berbagai macam, Tanaman berbagai herbal. macam cara. Oh iya, bener. Oke, thank you semuanya udah hadir di sini. Jen, terima kasih. Nazar, thank you banget udah hadir di sini dan Sama-sama, Mas Dedi. Mudah-mudahan tadi bisa mengkonfirmasi ya bahwa tidak terjadi perceraian ya. Iya. Hanya saja Nasar sekarang dalam pekerjaannya, manajemen dan semuanya sudah dipegang oleh Nasar sendiri ya. Iya. Nasar yang sekarang udah balik ke Nasar yang dulu penuh ceria. Oke. Dan Rizky tadi menceritakan tentang luar biasa sekali, dia keluar dari SMA-nya karena dia tidak setuju dengan apa yang terjadi di sana ya. Itu yang tadi ceritakan, benar apa tidaknya kita nanti harus
pikirkan lagi, tapi karena ujian dan sebagainya yang akhirnya dia tidak mau nyontek, tidak mau apa, dan dia sendiri akhirnya belajar sendiri. Dia akhirnya juga bisa cum laude walaupun hanya mengambil paket C, cum laude di Universitas Indonesia ya. Dan sekarang memiliki yayasan yang mengajar anak-anak jalanan dengan berbagai profesi. Mudah-mudahan itu bisa merubah banyak orang-orang yang tadinya tidak mampu tapi bisa mendapatkan pendidikan yang selayaknya dan mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan. Tadi ada asisten rumah tangga yang punya cita-cita jadi dokter kanker anak. Kenapa tidak? Pasti bisa, harus bisa. Sebenarnya harus bisa, tidak ada yang tidak bisa. Dan itu dia tadi. Itu contoh bahwa dia harus memikirkan, menentukan sesuatu dulu, bahwa saya tidak bisa begini, saya tidak mau, saya tidak setuju dengan hal itu, dan dia harus komit dengan pilihannya, dan dia bisa sukses karena itu semua. So remember, decide, commit, succeed. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.